Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Minggu, tanggal 30 Maret tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah Allah yang Maha Rahim. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, kebetulan setelah ditabiskan menjadi seorang imam, penugasan pertama saya adalah bertugas di Kalimantan, di sebuah paroki yang kecil ya, di sebuah paroki kecil di Kalimantan. Umatnya hanya sedikit ya, sekitar 500 orang, dan pada hari Minggu, misa hari Minggu itu hanya berlangsung satu kali saja. Saya masih ingat jadwal misa di hari Minggu adalah jam 8 pagi. Sehingga ya saya pun lama-lama menjadi hafal wajah-wajah dari umat yang setiap hari Minggu datang ke gereja untuk merayakan perayaan Ekaristi. Dan saya selalu tertarik dengan umat yang datang ke perayaan Ekaristi itu sendirian. Ada ibu yang datang misa sendirian, ada bapak yang datang misa sendirian. Ya, saya selalu tertarik, dan setiap selesai misa, kalau ada waktu saya cegat ya bapak dan ibu yang datang misa sendirian itu, dan saya bertanya, Ibu, mengapa kok datang misa sendirian? Ya, memangnya Bapak kemana? Ya, lalu ada macam-macam jawaban. Ada yang menjawab, oh mohon maaf Romo, suami saya sudah meninggal. Ya, tentu ini tidak menjadi masalah bagi saya ya. Tetapi ada yang menjawab, maaf Romo, suami saya itu orangnya malas ke gereja. Memang dia itu nggak pernah ke gereja, malas pergi ke gereja. Nah, tentu saja jawaban seperti ini sangat mengecewakan saya ya. Ada juga bapak yang demikian, kalau misa datang sendirian. Saya juga bertanya, oh bapak kok datang misa sendirian, memangnya ibu kemana? Nah, ada yang menjawab, oh mohon maaf Romo, istri saya sudah meninggal dunia. Nah, tentu ini satu jawaban yang tidak perlu dipersoalkan. Tetapi banyak juga yang mengatakan, wah mohon maaf Romo, istri saya itu orangnya malas ke gereja, memang nggak pernah mau kalau diajak pergi ke gereja hari Minggu untuk misa. Ini jawaban seperti ini sungguh membuat saya kecewa. Ya. Dan ya 3 tahun saya berkarya di Kalimantan, ada orang-orang yang tidak pernah datang ke gereja untuk misa pada hari Minggu. Akhirnya mereka mengalami masa kritis ya, mengalami situasi kritis, mau meninggal dunia ya, dengan berbagai macam penyakit ya yang mereka derita ya. Ada yang stroke, ada yang sakit gula ya, diabetes, ada yang sakit kanker. Dan ketika mereka berada dalam masa kritis ini, suami atau istri mereka ini datang kepada saya ya, dan memohon pertolongan kepada saya. Romo Erik, tolong datang ke rumah sakit atau tolong datang ke rumah untuk memberi suami atau istri saya sakramen perminyakan ya. Kalau orang yang mau saya beri sakramen perminyakan ini rajin ke gereja ya, setiap hari Minggu pergi ke gereja untuk misa, tentu saya melayani mereka dengan penuh sukacita ya, dengan penuh keikhlasan dan kerelaan. Tetapi ketika saya tahu ya orang ini selama hidupnya nggak pernah ke gereja ya, malas ke gereja, lalu sekarang sudah mendekati ajal minta sakramen perminyakan, itu sebagai seorang manusia ya, meskipun saya seorang Romo ya, tapi saya juga manusia biasa ya, saya merasa kurang ikhlas terus terang ya. Saya merasa tidak rela ya, orang seperti ini kok diberi sakramen perminyakan, kok enak sekali gitu ya.
Waktu sehat nggak pernah ke gereja, waktu mau meninggal minta sakramen perminyakan, dosa-dosanya dihapuskan, diampuni, lalu masuk surga. Kok enak sekali gitu ya. Sementara saya ini sejak kecil sudah berjuang supaya tidak jatuh ke dalam dosa yang berat, setiap hari Minggu pergi ke gereja bersama orang tua, dan setelah dewasa ya pergi ke gereja sendiri, dan bahkan akhirnya saya masuk seminari menjadi seorang imam. Saya merasa kalau diri saya itu sangat pantas ya. Waktu nanti kalau saya mau meninggal dunia, kalau saya sudah masuk masa kritis ya, dalam sakratul maut, lalu ada romo yang memberi saya sakramen perminyakan, itu layak sekali ya, karena ya saya memang sejak kecil sudah berjuang jadi orang baik ya. Tetapi ini ya orang-orang yang malas pergi ke gereja ini sekarang mau meninggal minta sakramen perminyakan ya. Kok enak sekali gitu. Tapi ya toh saya tetap melayani ya, karena memang hukum gereja melarang saya untuk menolak umat yang meminta pelayanan ya. Semua permintaan pelayanan harus dipenuhi oleh semua romo ya, oleh setiap imam. Ya tetap saya beri ya. Meskipun jujur hati saya itu merasa kurang ikhlas gitu ya. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, kegundahan saya ini akhirnya terpulihkan atau tersembuhkan ketika saya membaca Injil Lukas ya, Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 3 dan dilanjutkan ayat 11 sampai 32 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Injil pada hari ini mengisahkan sebuah kisah yang sangat terkenal, yaitu kisah tentang anak yang hilang. Ya, saya yakin Bapak Ibu pasti pernah mendengar cerita ini ya. Jadi dikisahkan ada seorang anak bungsu ya, seorang anak bungsu. Pada suatu hari dia meminta kepada bapaknya untuk membagi dua harta warisan yang dimiliki oleh bapaknya, dibagi dua dengan kakak sulungnya ya. Jadi harta warisan itu meskipun bapaknya ini masih sehat ya, masih segar bugar, anak bungsu ini meminta jatah harta warisan yang menjadi miliknya ya. Harta bapaknya harus dibagi dua antara dia dan kakak sulungnya ya. Dan bapak ini adalah bapak yang sangat baik ya, bapak yang sungguh lembut hati. Ia menuruti keinginan si anak bungsu ini ya. Harta warisan itu dibagi dua, dan anak bungsu ini kemudian pergi membawa harta warisan yang menjadi jatahnya itu. Dan kita selanjutnya bisa membaca di dalam Injil, anak bungsu ini di luar negeri, dia memboroskan harta warisan itu sampai habis ya. Bahkan dikatakan dalam Injil ya, harta warisan ini dipakai untuk berbuat dosa ya, digunakan untuk membayar pelacur-pelacur ya, untuk memuaskan hawa nafsu dari si anak bungsu ini, sampai harta warisan ini betul-betul ludes ya, habis, tidak bersisa sama sekali. Dan kemudian anak bungsu ini pun menjadi miskin, dan ia mencoba bekerja di sebuah peternakan babi ya. Tetapi mungkin karena terjadi bencana kelaparan, maka sang majikan tidak bisa menggaji ya, atau memberi bayaran kepada si anak bungsu ini. Dan kita baca dalam Injil, bahkan ketika anak bungsu ini meminta kepada majikannya untuk bisa makan ampas makanan babi, ya bayangkan ya, jadi meminta ampas makanan babi, majikannya juga tidak memberi ya. Maka anak bungsu ini pun sungguh merasa sangat menderita di luar negeri. Dan kemudian dia teringat dengan rumah bapaknya, di mana di rumah bapaknya itu ada begitu banyak makanan yang bisa dia makan ya. Kemudian akhirnya anak bungsu ini memutuskan untuk pulang ke rumah bapaknya. Dan di dalam Injil kita melihat ketika anak bungsu ini pulang, berjalan dan mulai mendekati rumahnya, nah, tentu kita bisa membayangkan ya,
ketika anak bungsu ini berjalan pulang ke rumahnya, tentu tidak mungkin dia berjalan dengan cepat-cepat ya, pasti jalannya lambat sekali. Mengapa? Karena yang pertama tentu saja karena dia kelaparan, dan yang kedua karena ada rasa malu yang luar biasa ya. Di awal dia berkata, ya seolah-olah dia meminta bagian harta warisan dari bapaknya, lalu dia mengatakan akan pergi ya, pergi meninggalkan rumah bapaknya, dan kesannya dia tidak akan kembali lagi ya. Mungkin dalam bayangannya dia akan menjadi orang sukses ya, akan menjadi orang berhasil dengan modal yang diberikan oleh bapaknya. Tapi kenyataannya modal yang diberikan itu ludes ya, digunakan untuk berbuat dosa ya. Tentu ada perasaan malu yang luar biasa, maka pasti jalannya itu pelan-pelan ya, dengan langkah yang lesu dan gontai, karena kelaparan juga karena perasaan malu yang luar biasa. Tetapi apa yang dikisahkan dalam Injil sungguh luar biasa. Dikisahkan ketika sang bapak ini dari jauh melihat anak bungsunya berjalan mendatangi rumahnya, dikatakan dalam Injil, sang bapak ini berlari-lari ya, bukan berjalan ya, tapi berlari. Bapaknya ini berlari, kemudian dia merangkul, kemudian dia menciumi anak bungsu yang telah menyakiti hatinya. Bayangkan, luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari, ya, sang bapak yang merupakan gambaran atau merupakan pralambang dari Allah kita yang Maha Rahim ya, dilambangkan ya. Sang bapak ini ketika melihat anak bungsunya datang, dia berlari dengan penuh semangat, lalu merangkul, mencium anak bungsu yang telah melukai hatinya. Dan inilah Ibu Bapak Saudara-saudari, gambaran dari Allah kita yang Maha Rahim. Kisah ini sungguh mampu memulihkan cara berpikir saya ya. Jadi ya mohon maklum ya, ketika itu saya masih romo muda, baru ditabiskan, ya itulah yang saya pikirkan. Saya berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh anak sulung itu ya. Anak sulung ini juga marah ya. Oh, kok enak sekali ya si bungsu ini. Dia yang sudah melukai hati bapa datang-datang, lalu bapaknya menyembelih seekor lembu tambun, ya, diberi cincin yang indah, diberi pakaian yang bagus, diberi sepatu yang mewah. Loh, kok enak sekali. Sementara saya yang tidak pernah durhaka ya, saya yang tidak pernah menyakiti hati Bapa, tidak pernah sekalipun Bapa ini menyembelihkan seekor lembu tambun untuk berpesta diriku bersama teman-temanku. Nggak pernah sama sekali, padahal saya nggak pernah nakal. Nah, itulah juga pikiran saya ketika masih menjadi romo muda ya. Saya juga tidak ikhlas, tidak rela ketika melihat ada orang yang nggak pernah ke gereja, ya hidupnya bergelimang dosa, lalu ketika mau meninggal menerima sakramen perminyakan ya, yang menghapuskan semua dosa-dosanya. Loh, kok enak sekali gitu ya. Saya berpikir seperti apa yang dipikirkan oleh anak sulung ya. Dan tentu itu tidak boleh ya, tidak boleh menjadi pemikiran kita, dan saya pun sekarang sudah bertobat ya, sudah tidak seperti dulu lagi. Dan Ibu Bapak Saudara-saudari, melalui kisah yang luar biasa ini kita bisa melihat betapa luar biasanya, betapa besarnya, betapa dalamnya kemaharahiman Allah kita. Sekalipun kita ini penuh dengan dosa ya, kita dalam hidup ini sering melakukan dosa yang sangat berat, yang sangat besar, tetapi sesuai inspirasi Injil hari ini, sepertinya ketika kita sungguh-sungguh bertobat, ketika kita sungguh-sungguh mau berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan atau Allah tidak pernah lagi memikirkan apa yang telah kita lakukan. Ya. Allah itu seolah-olah lupa, ya. Allah itu seolah-olah tidak teringat lagi dengan segala kesalahan yang telah kita lakukan. Ya, seperti digambarkan dalam Injil, sang bapak itu berlari, merangkul, dan mencium anak bungsu yang telah menyakiti hatinya. Ya, seolah-olah apa yang telah dilakukan oleh anak bungsu itu tidak pernah terjadi. Ya.
karena kerahiman Allah yang luar biasa. Dan itulah memang yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Kita ini semuanya adalah orang berdosa. Ya. Dalam kehidupan kita sering melakukan perbuatan yang mengecewakan Allah, dosa-dosa yang bahkan dosa-dosa yang sangat berat, yang sangat besar. Tetapi ketika kita bertobat, kita masuk ke dalam kamar pengakuan dan sungguh-sungguh bertobat, mengaku dosa di hadapan seorang imam, maka dosa-dosa kita itu diampuni, dihapuskan sungguh-sungguh oleh Allah yang Maha Rahim. Sungguh luar biasa. Maka ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesungguhnya kita patut bersyukur atas kerahiman Allah yang sungguh besar. Kita sungguh beruntung memiliki Allah yang sungguh Maha Rahim, yang selalu siap sedia untuk mengampuni, untuk menghapuskan semua dosa yang telah kita lakukan. Seberapa besarnya, seberapa beratnya, seberapapun ya beratnya, seberapapun besarnya dosa yang kita lakukan, Allah tidak pernah habis kasih pengampunannya kepada kita. Ia tidak pernah kehabisan kemaharahimannya untuk mengampuni dosa-dosa kita. Oleh karena itu, marilah ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di masa Prapaskah yang istimewa ini, mari kita syukuri kerahiman Allah yang luar biasa ini dengan juga bersikap rahim terhadap sesama. Mari sebelum kita merayakan Hari Raya Paskah, mungkin di dalam hati kita masih ada dendam, masih ada kebencian terhadap seseorang. Mari kita ampuni mereka semua yang telah menyakiti hati kita. Mari kita bebaskan hutang kesalahan mereka, kita ampuni, kita maafkan. Sebagaimana Bapa juga selalu memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Maka semoga dengan hati yang bersih, dengan hati yang bebas dari segala kebencian dan dendam, kita boleh merayakan Hari Raya Paskah dengan hati yang sungguh penuh kegembiraan dan sungguh penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Selamat mengisi masa Prapaskah dan semoga Hari Raya Paskah sungguh-sungguh mendatangkan berkat bagi Anda semua. Tuhan memberkati.